Halo, jumpa lagi dalam pembahasan soal fisika dasar untuk persiapan evaluasi tengah semester. Nah, kali ini kita akan menjumpai soal kinematika. Seperti biasa, coba kita perhatikan soal berikut ini. Seorang pengendara motor menuju ke arah timur dan mempercepat motornya dengan percepatan konstan 4 meter per detik kuadrat. Pada waktu awal, yaitu T sama dengan 0 detik, dia berada 5 meter dari batas kota dengan kelajuan 15 meter per detik. Hitunglah posisi dan kecepatan pada waktu 2 detik kemudian. Karena mulai dari 0 ya, berarti 2 detik kemudian. Tentukan posisi saat kelajuannya 25 meter per detik. Jadi ada 3 pertanyaan ya di sini. Pertama posisi, kecepatan, dan posisi lagi. Nah, baik, seperti biasa kita analisis soal ini. Pertama, jangan lupa kita harus tentukan ini modelnya apa ya. Kita perhatikan di sini ini adalah gerak dan dia ke arah timur, berarti gerak lurus ya. Gerak lurus dengan, coba lihat, percepatannya konstan. Percepatan konstan. Berarti kecepatannya terus-menerus berubah begitu ya karena percepatannya konstan. Nah, yang kedua, di sini pengendara motor ya, tetapi kita bisa modelkan dia sebagai sebuah partikel. Karena itu kita tidak berurusan dengan massa ya. Massanya tentu ada tetapi di sini tidak diikutkan. Ini adalah kinematika. Berarti sudah pasti juga gaya tidak dimasukkan dalam analisis soal ini ya. Nah, karena itu kalian boleh tulis misalnya untuk mengingatkan saja ini adalah kinematika. Nah, yang kedua, secara visual kita dapat menggambar sebuah diagram yang kita sebut sebagai diagram gerak. Nah, patokannya tentu ini adalah sebuah sumbu horizontal yang kita sebut sumbu yang mengarah ke arah sumbu X begitu. Nah, sumbu ini kita gambar mulai dari titik awal, yaitu di mana X sama dengan 5 meter. Berarti kalau di sini adalah 0, anggaplah di sini adalah 5 meter. Sini kasih tanda bahwa ini X satuannya meter begitu. Nah, pada saat T0 dia berada di 5 meter. Supaya lengkap penjelasannya kita tuliskan T sama dengan 0 detik di sini ya. Hitunglah posisi dan kecepatan pada saat T02 detik. Nah, anggaplah kita belum tahu ini posisinya di mana. Ini masih ditanyakan ya. X-nya berapa ditanyakan, kemudian juga kecepatannya berapa pada saat ini juga ditanyakan. Saat kapan? Yaitu T-nya sama dengan 2 detik. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga di sini, tentukan posisi saat kelajuannya 25 meter per detik. Nah, kita belum tahu ya posisi saat kelajuannya 25 meter per detik itu di mana. Namun tidak apa, kita gambar saja diagram gerak kita. Misalkan posisinya itu adalah di bagian sini misal. Pada saat V sama dengan 25 meter per detik. Ditanyakan posisinya di mana. Jadi bisa jadi sebelum posisi awal 2 detik, bisa jadi sesudah ya, tapi tidak apa, gambar saja sumbu horizontal seperti ini. Nah, diagram geraknya bagaimana? Kita mulai pada saat dia berada 5 meter dari batas kota. Ini batas kota ya. Sehingga kalau 5 meter dia ada di sini, anggaplah ini titik karena kita model partikel tadi ya. Kemudian
percepatannya konstan sehingga model partikel akan mengakibatkan gambar diagram geraknya seperti ini ya. Terus menerus kecepatannya bertambah. Jadi ini adalah diagram geraknya dan percepatan boleh kita gambarkan sebuah panah A sumbu X konstan dan nilainya adalah 4,0 meter per second atau per detik kuadrat. Kelajuan awalnya di sini eh, dengan kelajuan awal V0 15 meter per detik. Nah, dengan demikian gambar diagram gerak kita sudah komplit ya. Ada besaran yang diketahui, ada besaran yang tidak diketahui, ada diagram gerak dan sumbu X-nya pula di sini. Baik. Nah, ini penggambaran secara visual. Jadi jangan langsung masuk ke persamaan ya. Kita modelkan dulu apa visualnya bagaimana, baru selesaikan di sini atau solve. Nah, bagian yang selesaikan kita tentu harus mengingat-ingat ya ini rumusnya apa, persamaan yang bisa digunakan apa. Tetapi dalam hal kinematika rumusnya hanya standar, mungkin ada 4 atau 5 persamaan saja yang harus kalian ingat. Selebihnya adalah turunan dari persamaan tersebut. Nah, pertama kalau di sini diketahui V0, diketahui waktu, diketahui T0-nya berapa, posisi awal berapa, berarti kita diminta menghitung posisi akhir. Lihat di sini, kita bisa gunakan rumus yang tepat ya, yaitu posisi pada waktu tertentu T itu adalah posisi awal ditambahkan pengaruh kecepatan ya. Berarti V0 dikalikan delta T ditambahkan dengan setengah, ini pengaruh dari percepatan, A dikalikan delta T kuadrat. Jadi ini rumus standar. Posisi pada waktu tertentu adalah posisi awal ditambah pengaruh kecepatannya V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Nah, memang delta T-nya berapa? Lihat di sini, delta T adalah selisih dari T akhir dikurangi T awal. Dalam hal ini kita tulis saja ini T2 begitu ya. Ini T0 begitu. T2 dikurangi T0 sehingga delta T-nya adalah 2,0 detik. Atau kalau mau digenapkan 2 detik saja begitu ya. Nah, sehingga kita dapat masukkan ke persamaan ini X0 ini ya 5 meter. Nih kita tulis X0 5 meter ditambah V0 dikalikan T 15 dikalikan delta T maksudnya ya 2 ditambah setengah dikalikan percepatan yang konstan yaitu 4 dikalikan delta T kuadrat 2 kuadrat yaitu 4 juga. Bisa kita hitung dengan sederhana di sini bahwa nilainya adalah 43 meter. Berarti kita bisa tuliskan di bagian atas ini ya untuk mendapatkan gambaran bahwa pada waktu 2 detik, pada waktu detik yang kedua dia sudah berada di posisi 43 meter. Jadi cukup jauh ini ya. Kecepatannya bagaimana? Nah, untuk menghitung kecepatan karena ini percepatannya konstan, berarti kita bisa gunakan rumus kecepatan pada waktu T adalah kecepatan awal ditambah pengaruh dari percepatan yaitu A dikalikan delta T. Nah, kecepatan awal 15 ditambah pengaruh dari percepatan yaitu 4 dikalikan delta T-nya adalah 2. Berarti sekarang kecepatan akhirnya adalah 23 begitu ya. 2 kali 4 8 23 meter per detik. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan rumus ini karena
tentu sangat terkait dengan jam terbang begitu ya. Kalau kalian sering mencoba untuk mengerjakannya sendiri, maka kalian langsung ingat, oh ini tampaknya harus menggunakan persamaan yang ini begitu. Berarti kita sudah menjawab yang bagian kedua ini, yaitu kecepatannya pada saat 2 detik adalah 23 meter per detik. Nah, tentu ini sudah berubah ya dibandingkan kecepatan awal yang 15 meter per detik, karena memang mengalami percepatan sehingga dia semakin cepat. Nah, untuk yang ketiga ditanyakan pada saat 25 meter per detik kecepatannya posisinya di mana? Ini ya yang ketiga. Tampaknya kita benar menggambarnya di sini karena 23 meter per detik kan sebelah sini ya. Dia makin cepat 25 berarti sebelah kanannya. Berarti kemungkinan X-nya lebih dari 43 meter. Tapi persamaan yang tepat apa? Nah, persamaan yang tepat adalah persamaan yang menghubungkan antara posisi akhir dengan kecepatan. Nah, tentu ada persamaannya yang sudah mungkin kita kalian hafalkan waktu SMA begitu ya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali percepatan dikali perubahan posisi delta X begitu ya. Perubahan posisinya ini yang ingin kita ketahui ya, dari X0 5 meter menjadi X berapa. Sehingga kalau kita uraikan di sini persamaannya menjadi seperti ini. VT kuadrat V0 kuadrat ditambah 2 kali A dikali X. Delta X itu adalah X akhir dikurangi X awal ya. Berarti kalau di sini X akhir, anggaplah ini X3 begitu ya. Ini adalah X0. Berarti delta X itu adalah X3 dikurangi X0. Yaitu X3 tidak diketahui ya. X3 dikurangi X0-nya adalah 5. Nah, sehingga X3 dikurangi 5. Seperti ini. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan persoalan ini, kita tinggal ubah saja ya menjadi X3 yang ditanyakan, kita pindahkan ke sisi kiri. Kemudian yang lainnya kita masukkan angka yang sesuai. Jadi X3 misal di sini itu adalah X0 yaitu 5 tadi ya. Langsung saja mungkin atau kita tuliskan 5, langsung saja ya kita tuliskan X0 5, kemudian ditambah ini V pada saat yang ditanyakan tadi, yaitu pada saat 25 meter ya, V3 katakanlah seperti itu, ini 3 dikurangi dengan V awal ya, V awal, tetapi jangan lupa ada kuadratnya ya. V awalnya adalah V0, jadi V3 kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi dengan nilai percepatan tadi 2 kali A, yaitu A-nya adalah berapa tadi di atas 4 meter per detik kuadrat. Sehingga ini kalau dimasukkan semua angkanya, 5 ditambah 25 dikuadratkan dikurangi 14 ya awal tadi. Oh bukan 14 tetapi 15 dikuadratkan dibagi dengan 2 dikalikan nilai percepatannya yaitu 4. Nah, ini kalau kalian gunakan kalkulator misalnya untuk menghitung, maka kalian akan dapatkan 55 meter. Nah, berarti posisi X3 yaitu saat kecepatannya sudah mencapai 25 meter per detik itu adalah berapa tadi? 55 meter. Ini ya. 55 meter. Nah, kira-kira demikian solusinya. Coba kalian kerjakan untuk uji pemahaman singkat di soal quizzes yang ada di bagian deskripsi. Selamat mencoba.